Shalom students. Hi Romance level. How are you now? This is the first time we met with the learnings video. I really wish that everybody is in good conditions, good health, and keep the spirit to enjoy all the lesson given. Here, we're going to start the lesson, but before we start, I would like to ask you to pray with me. Mari kita persiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami setiap hari. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Roh Allah terus bekerja di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Namun kami tetap percaya Roh Allah memperkaya kami masing-masing pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kami diberikan kemampuan untuk memahami pembelajaran demi pembelajaran dengan baik, dan kami pun boleh bertambah ilmu pengetahuan kami, bahkan semakin dimampukan dengan bergiat untuk melakukan setiap tugas-tugas kami dengan baik. Berkati teacher dan para siswa, dan secara khususnya jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah setiap kami dapat memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk memulai pembelajaran kami. Mari semua katakan, Amin. Oke, kali ini kita akan membahas dalam video ini pembelajaran muatan SBDP, tema F dan tema H untuk KD 3.1, yaitu Art and Craft ya. Temanya kali ini spesial karena waktu pembelajaran kita yang sangat sempit, jadi video ini teacher padatkan mewakili tema F dan tema H tentang reklame. Ya, dari semester lalu juga anak-anak teacher sudah mendapatkan teorinya yang cukup padat ya. Jadi teorinya kurang lebih sama, hanya saja pengembangan dari pembelajarannya yang berbeda. Kali ini kita akan mempelajari tentang rancangan baliho dan juga ciri-ciri poster. Nah, pada dasarnya tentang reklame, anak-anak teacher sudah memahami ya. Ini kita akan memahami bersama apa itu reklame. Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Selanjutnya, poin pembelajaran kita yaitu rancangan baliho dan ciri-ciri poster. Langkah-langkah membuat baliho. Nah, dalam buku pembelajaran tematik di tema F, kita dapat memperhatikan, ya di tema H juga ada diulang beberapa poin tentang langkah-langkah membuat baliho. Nah, yang pertama menentukan tema, ya. Tema yang jelas. Baliho ini informasi tentang apa? Misalnya informasi tentang perayaan Hari Olahraga Nasional. Oke. Ayo, hadiri dan ramaikan. Misalnya ya, Hari Olahraga Nasional. Atau misalnya tema balihonya tentang gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, itu jelas kan? Dengan kata-kata yang singkat, tapi itu menjadi mewakili informasi yang akan ditampilkan pada baliho. Yang kedua, gunakan slogan, foto, atau gambar yang menarik. Nah, tadi teacher bilang, gerakan 3M. Gitu ya. Tapi bisa dibuat dalam bentuk yang ukuran yang sangat besar. Karena baliho adalah jenis reklame yang penampilannya itu sangat besar. Dan biasanya dia dipasang di simpang-simpang jalan, simpang-simpang lampu merah, atau bahkan ditempel di dinding sebuah gedung yang tinggi, gitu ya. Saking ingin memberikan informasi ini dengan lebih jelas kepada masyarakat. Yang ketiga, gunakan poin-poin penting. Karena dia berada di simpang jalan,
di mana orang-orang akan membaca informasi pada baliho ini sambil berkendara. Berarti kita harus gunakan poin-poin penting. Poin-poin penting tujuannya supaya orang langsung menangkap satu kata, misalnya ayam goreng. Nah, apa yang kamu dapat? Bisa jadi ini adalah restoran, atau bisa jadi ini frozen food yang mungkin lagi promosi harganya, iya kan? Nah, begitu kamu lihat, atau misalnya kamu ketemu kata-kata harga murah hanya di bulan Januari. Wah, ini bulan Januari. Kan itu langsung pikirnya, oh ini bulan Januari. Apa yang murah? Pasti kita akan cari tahu. Nah, itu gunanya poin-poin penting perlu digunakan di dalam pembuatan baliho. Nah, yang berikutnya langkah yang keempat yaitu memilih jenis huruf yang sesuai. Jenis huruf yang sesuai itu sangat perlu ya, berkaitan dengan langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Pilih jenis huruf yang sesuai juga sangat penting. Karena apa? Baliho itu tampilannya sangat besar. Maka perlu dipilih jenis huruf yang menarik, enak dipandang, namun juga jelas. Ya, enak dipandang namun juga jelas. Supaya ketika masyarakat melihat itu sepintas langsung dapat informasinya gitu. Informasinya langsung dapat dari beberapa huruf yang ditampilkan di sana, bisa langsung dibaca. Murah gitu ya, coba lihat kata murah gitu. Dengan huruf yang jelas, biarpun dibuat miring, dilingkarin lagi gitu kan, dengan warna yang atraktif, pasti kita langsung melek gitu lihatnya, oh murah, apa yang murah ya gitu kan. Nah, itu pentingnya jenis huruf yang sesuai. Langkah yang kelima, cantumkan informasi waktu yang jelas. Ya, misalnya itu kata-kata murah. Yang murah apa? Misalnya mungkin di slogan atau di fotonya atau gambarnya itu ada gambar sebuah piring dengan ayam goreng yang seger dengan warna kuning keemasan yang sangat menarik, mungkin yang terbayang kriuk-kriuknya. Nah, tapi itu kapan? Tapi restoran ini kapan akan membuat promosi harga murah ini gitu kan. Jadi harus jelas juga, segera tampilkan di situ informasi waktu, mungkin tanggal 1 sampai 15 Januari pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Oh, dibatasi waktunya, atau sebelum jam 12 siang. Oh, berarti orang akan berlomba-lomba. Makanya kita terkadang sesekali melihat ada di beberapa restoran di jam-jam tertentu seperti iklan yang mereka pasang gitu ya. Kita segera mengantre di situ. Nah, itu manfaatnya informasi. Jika tepat guna, maka tepat sasaran, maka pelaksanaannya pun akan efektif dan tepat sasaran ya. Yang keenam, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini penting sekali. Khususnya seperti di Batam ini, apabila informasi itu tentang properti ya, properti. Biasanya itu kalau kamu lihat ada baliho ya, di perumahan-perumahan baru biasanya, atau di mall-mall gitu ada, bukan di mall lah, di simpang lampu merah itu yang umumnya terlihat perumahan baru. DP 0%, DP 0 rupiah, bunga 0%. Wah, itu orang langsung menarik gitu. Coba dengan kata-kata yang sangat singkat ya, DP 0 rupiah, bunga cicilan 0%. Dibayar selama 6 bulan misalnya gitu. Wah, orang langsung berlomba-lomba, ini perumahan di mana gitu. Nah, pasti orang akan cari ini, kalau berminat hubunginya kemana. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi dengan segera. Mungkin ketika sambil berkendara orang dapat gitu kan, kalau sempat foto dia foto, kalau sempat catat dia catat, setibanya di kantor orang itu akan segera menghubungi nomor kontak itu. Nah, itu manfaatnya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat baliho. Nah, ini adalah contoh baliho yang saya ambil dari internet. Ya. Sangat singkat ya, simple, sederhana. Hari Olahraga Nasional, ini temanya Hari Olahraga Nasional. Terus slogannya itu olahraga di kantor. Ayo olahraga. Singkat ya. Nah, informasinya cukup singkat tapi jelas. Ya, di sini ada gerakannya yang diajak ya, gerakan untuk ayo
bahwa kamu tahu bahwa dengan berolahraga kita akan semakin sehat. Di sini ada gambar orang yang sedang berolahraga. Kita ingat, oh berarti kita akan lari ya sambil bekerja. Sebelum bekerja kita olahraga dulu. Nah, itu pesannya kira-kira. Berikutnya ciri-ciri poster. Nah, ciri-ciri poster yang pertama menggunakan media kertas yang berukuran besar. Ya. Yang kedua, penyebarannya dilakukan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum. Ditempel di tempat-tempat umum misalnya dengan ditempelkan pada dinding-dinding sebuah bangunan mungkin ya, atau di pagar-pagar jalan. Pernah lihat ya, ada bahkan yang tempelnya di pohon gitu ya. Nah, itu poster. Tapi biasanya itu yang di poster itu biasanya itu tidak punya izin ya, tidak punya izin. Biasanya dia ditempel di tempat-tempat umum, misalnya di kantor-kantor yang ada tempat papan pengumuman gitu. Nah, itu ditempel di situ. Kayak kita kalau di sekolah kita itu posternya poster tentang quark ya, masih ingat ya, quark. Olimpiade quark. Siapa yang mau ikut quark? Atau penjualan majalah quark. Nah, ya, itu biasanya poster. Yang ketiga, ciri-cirinya perpaduan warnanya kontras. Jadi enak dipandang, ya. Perpaduannya warnanya kontras tapi enak dipandang. Kontras maksudnya tajam ya, supaya atraktif juga tujuannya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas karena memang informasi yang disampaikan itu harus segera dipahami oleh pembaca atau penerima informasi. Yang kelima, terdapat slogan atau headline yang jelas dan tepat sasaran dan mudah diingat. Nah, itu slogan. Memang slogan atau headline memang harus yang mudah diingat ya. Kalau susah diingat, orang pasti cepat lupa. Kalau mudah diingat, kemana-mana saja orang pasti akan mengingat slogan atau headline-nya. Yang keenam, ciri-cirinya adalah terdapat gambar atau foto, supaya tujuannya juga supaya lebih atraktif dan mewakili informasi yang akan disampaikan. Nah, ini adalah gambar poster yang saat ini sedang banyak beredar ya di lingkungan keseharian kita. Adaptasi kebiasaan baru 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu perhatikan. Ya, slogannya 3M. Jadi kemana-mana kita pergi, kalau kita ingat 3M, berarti kita ingat cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, terus ada tagar di situ. Perhatikan, ada tagar stay safe, tagar stay safe, tagar lindungi diri, tagar lindungi keluarga, tagar lindungi sesama. Ada terlalu banyak tagar ya. Ada tagar ingat pesan ibu, ada tagar stay at home atau di rumah saja, macam-macam. Itu semua tujuannya supaya ini disebarkan, informasi ini disebarkan kemana-mana. Perhatikan gambarnya juga menjelaskan informasi ya. Gambarnya menjelaskan informasi. Jadi dengan melihat gambar, mungkin ada orang yang tidak terlalu cepat membaca juga bisa memahami, oh gunakan masker, oh cuci tangan, oh menjaga jarak, oh jaraknya 1-1,5 meter, oh oke. Gitu. Kita bisa pahami bahwa informasi ini adalah tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, demikian pemaparan materi kita kali ini. Ada 2 pertanyaan yang boleh kita jawab, tapi cara menjawabnya ditulis saja di buku gambar ya. Di buku gambar kamu tulis saja sebagai ini untuk penilaian tugas art and craft ya. Nah, kali ini kamu untuk tugasnya kerjakan 2 pertanyaan ini di buku gambar saja. Oke? Kamu tulis ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah saya dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat baliho seperti tadi yang sudah dijelaskan, dan kamu bisa buka di dalam buku teks tematik ya. Dan yang kedua, apakah saya dapat mengidentifikasi ciri-ciri poster? Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap video ini dapat membantu anak-anak teacher untuk dapat mengambil kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Teacher berharap dapat membantu kamu semakin memahami tentang reklame. Dan yang berikutnya, teacher juga sangat berharap anak-anak teacher tidak kehilangan semangat
tetap mengerjakan tugas dengan baik, ya, lakukan dengan baik, dan teacher tunggu tugasnya dikumpul dalam waktu 2 hari. Semoga anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.